Kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Haleluya. Saya akan bacakan bagi kita semuanya ya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara yang kekasih, bertahun-tahun ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ketika ada masalah kita harus membangunkan Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa kita harus membangunkan Tuhan. Dan seringkali kita diajarkan hal itu. Sehingga kita berpikir bagaimana cara untuk membangunkan Tuhan. Akhirnya kita berpikir, oh, cara membangunkan Tuhan adalah aku harus berteriak-teriak, aku harus menangis-nangis, aku harus melakukan segala sesuatu yang secara fisik bisa kulakukan untuk membangunkan Tuhan. Tapi ternyata di sini ada pesan yang begitu penting sekali yang harus kita pelajari bersama-sama. Bahwa ketika kita membaca di sini, di ayat yang ke-26, ketika angin ribut itu datang dan murid-muridnya berusaha membangunkan Tuhan, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di ayat yang ke-26 Tuhan berkata ketika dia dibangunkan sama murid-murid itu, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Bahkan kalau kita baca ini dalam terjemahan bahasa Jerman, dikatakan Klein Gläubigen, hai orang-orang yang kecil imanmu. Betapa kecil imanmu, sehingga engkau berpikir kau membangunkan aku. Saya terus terang bingung sekali ketika firman Tuhan ini dibukakan. Jadi apa yang kami lakukan Tuhan ketika kami dalam kesesakan? Bukankah kami perlu membangunkanmu? Kemudian firman Tuhan yang sudah begitu lama kita dengarkan, tapi kita tidak menyadarinya, dibukakan bagi saya oleh Tuhan. Kita boleh buka di Mazmur pasal yang ke-121. Ini sudah sering kita nyanyikan. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan alam semesta, langit dan bumi. Haleluya. Apa yang dikatakan di ayat 3-nya? Itu ayat 1 dan 2. Kita sering hanya nyanyikan ayat 1 dan 2, sehingga kita lupa ada ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga dikatakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika dikonekkan dengan firman Tuhan ini, baru saya sadar, wah, ternyata memang murid-muridnya salah. Karena mereka bersama-sama dengan Tuhan
dan mereka berpikir bahwa Tuhan bisa tertidur. Dan kita sering juga begitu. Kita anak-anak Tuhan, tapi kita sering juga berpikir bahwa Tuhan itu tidur. Makanya kita bisa berada dalam satu situasi. Makanya kita bisa berada dalam satu bahaya. Sehingga kita berpikir bahwa Tuhan itu tidur. Kita nggak mengatakannya, tapi kita merasakannya. Kita berpikir demikian. Bahkan kita pikir, ada orang-orang yang berekspresi di Facebook mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak tidur, Tuhan akan membela. Tapi sebenarnya itu ekspresi dari dia ketidakpercayaannya pada Tuhan. Tidak benar-benar dia memberikan kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Seringkali pernyataan itu datang karena kita tidak percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Dan Tuhan tidak pernah tertidur. Dan oleh karena Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, maka tidak ada gelombang apapun yang seharusnya bisa menyakiti kita. Tidak ada keadaan apapun yang bisa menekan kita. Kami semalam ada di sini 2 puasa. Di situ bahkan kami membahas bahwa selama akar kita itu melekat pada air, oke, di bagian atas tanaman itu boleh kelihatan kering. Tetapi selama tanaman tersebut akarnya melekat pada air, melekat kepada firman Tuhan, melekat kepada roh Tuhan, maka daunnya akan tetap ada dan dia akan tetap berbuah sekalipun di dalam kekeringan. Karena sebenarnya apa yang kelihatan di atas itu tidak menggambarkan apa yang kelihatan di dalam. Kita boleh mendapati suatu keadaan, tetapi keadaan itu tidak pernah bisa menjatuhkan kita. Dan yang kedua, yang Tuhan bukakan ketika membaca ayat ini adalah ternyata Tuhan enggak mau kita menjadi anak-anak yang sembarangan. Ketika membaca firman Tuhan ini, ada suara dalam hati yang mengatakan, adakah seorang bapak mau anaknya lebih rendah daripada dia? Bukankah seorang bapak yang baik akan membuat anaknya lebih kuat? Jadi kalau ada seorang petinju, tentunya menginginkan anaknya menjadi petinju yang lebih handal. Bukankah demikian, saudara yang kekasih? Adakah kita mau anak kita menjadi pribadi yang tidak bisa dibanggakan? Bukankah kita akan senang ketika menceritakan, anakku sudah bisa melakukan ini, anakku sudah bisa melakukan ini, anakku sudah bisa melakukan ini? Atau kita mau mengatakan, anakku aku semua yang sediakan, pokoknya dia tinggal hidup aja, aku yang sediakan. Udah siap semua ini, harta apa semuanya. Itu bapak yang tidak baik. Bapak yang baik, dia akan menjaga anaknya dengan apa? Salomo, seorang yang sangat bijaksana, mengatakan bahwa kita harus memperlengkapi anak-anak kita dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Jadi sekalipun Tuhan membawa murid-muridnya ke tengah gelombang, sebenarnya Tuhan hanya ingin mengajarkan perkara penting ini. Kenapa ini harus dituliskan? Kenapa ini harus diberitakan? Kenapa peristiwa ini harus terjadi? Supaya kita tahu bahwa di dalam gelombang Tuhan ada dan dia tidak tidur. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita perlu tahu bahwa Tuhan merindukan anak-anaknya menjadi luar biasa. Mari kita buka Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Jadi waktu menemukan kebenaran ini, kami lagi di Komsel, datang Bapak Gembala kita, Bapak Ipurus, menyampaikan firman Tuhan ini, 41 ayat 13.
Sebab aku ini Yahweh Tuhanmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini kalau kita baca, kebetulan saya bacanya kitab bahasa Jerman. Saya bersyukur menemukan ini dan mengetahui satu hal penting. Tuhan berkata di sini, "En ich, der Herr, bin dein Gott, der deine rechte Hand stark macht. Der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich stehe dir bei." Artinya apa? Tuhan mengatakan bahwa aku ini Yahweh Tuhanmu. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan memegang tangan kananmu, tapi di bahasa Jerman dikatakan yang membuat tangan kananmu menjadi kuat. Artinya apa? Tuhan mau membuat kaki kita menjadi kuat. Tuhan mau membuat tangan kita menjadi kuat. Tuhan mau membuat kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ingat firman Tuhan ketika anak-anak Tuhan di zaman Nuh sebelum kejatuhan, bahwa anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang kenamaan. Tuhan mau mengembalikan kita pada posisi semula, bahwa kita berada menjadi orang-orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan anaknya. Tuhan tidak mau tentunya kita menjadi anak-anak yang manja, karena Tuhan mau menempatkan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang luar biasa, yang di luar pemikiran kita. Hal-hal yang dahsyat, Dia mau percayakan bagi kita. Tapi tentunya Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang tahan uji. Saudara yang kekasih, kita tahu kalau kita misalnya punya apel. Apel ini kita peras. Keluarnya apa? Keluarnya itu jus apel. Nggak pernah kita peras apel, keluarnya jus jambu. Nggak pernah. Artinya apa? Ketika kita dihadapkan ke dalam suatu kesulitan, seharusnya yang keluar dari kita ini adalah jus-jus atau ekstrak-ekstrak atau sari-sari ketuhanan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan mau lihat. Jangan sampai waktu kita ditekan, yang keluar malah ketidakbenaran, yang keluar malah ketidakbaikan. Mari kita buka 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Firman Tuhan melalui Paulus di sini, suratan Paulus dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tuhan tidak mau kita anak-anaknya ketika menemukan suatu ketidakbaikan yang keluar sifat-sifat yang tidak baik, kita menjadi orang yang garang, kita nggak tahu berterima kasih, kita tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Salah sedikit orang kita malah marah, marahnya keterlaluan, sehingga terkadang kita mau cari perdamaian pun sudah sulit. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang benar-benar mampu menahan diri, sehingga perdamaian itu masih bisa terjadi. Terkadang kita marahnya itu
kelewatan, keluar semua yang tidak baik. Dan Tuhan tidak mau. Seharusnya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita temukan keadaan tidak baik, kita keluarkan esens-esensnya Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itulah yang Tuhan mau. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata saat ini pada kita, aku mau kau ikuti ajaranku, nak. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itulah yang seharusnya keluar. Dan tenang saja saudara yang kekasih, Tuhan menjaga setiap umatnya. Ketika kita menunjukkan sari-sari ketuhanan itu ada di dalam kita, maka Tuhan itu pasti akan menunjukkan pertolongannya kepada kita. Kita berpikir bahwa kita mungkin ada yang merasa, aduh rugi kali aku waktuku untuk datang ke gereja, rugi kali aku untuk melayani, aku bisa melakukan hal-hal yang lain. Tapi saya mau kasih tahu ini rahasia, Anda tidak akan pernah rugi datang pada Tuhan, karena Tuhan akan menjaga hidupmu. Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan keluar. Engkau tidak akan pernah benar-benar hancur. Engkau hancur ketika engkau keluar dari Tuhan. Dan itu yang diinginkan si iblis. Banyak yang tidak datang ke gereja, banyak yang tidak suka hari Sabat. Saudara kekasih, kita perlu tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari perhentian. Sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Kalau tidak ada hari perhentian, tidak ada hari istirahat, maka kita semuanya akan dalam kesulitan besar. Akan sangat sakit ketika kita tidak bisa tidur dan tidak berani menghadapi hari esok. Ada salah satu nabi yang mengatakan itu. Orang-orang yang terkutuk itu, dia tidak bisa tidur dan tidak berani juga untuk menghadapi keesokan hari. Terkadang kita kalau misalnya tidak bisa tidur, kita tinggal tunggu pagi, kita tidur waktu paginya. Tapi orang yang tidak berserta dengan Tuhan, dia sudah tidak bisa tidur, tapi dia juga tidak sanggup untuk menghadapi hari esok. Bersyukurlah kalau hari ini kita masih dapat hari perhentian, kita masih bisa memuji Tuhan bersama-sama, karena itu anugerah yang sangat besar. Kita tidak bisa bayangkan kalau Tuhan tidak membuat hari perhentian, maka akan ada banyak orang yang menjadi budak kehidupan ini dan akhirnya hangus dengan seketika. Bersyukurlah hari ini kita berada di tempat yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya, oleh karena kita datang melangkahkan kaki kita di tempat ini. Dan yang paling penting saudara yang kekasih, ketika kita keluar dari tempat ini, jangan berpikir bahwa segala sesuatunya akan mudah, tapi berpikirlah bahwa aku adalah anak Tuhan dan aku mempresentasikan kehidupan Kristus. Dan ketahuilah bahwa Tuhan akan menyertai kita, bukan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Ingat, ada satu film di Hollywood ya, ini filmnya bagus juga ya, efek-efeknya bagus semuanya. Jadi dibuat seolah-olah alien turun, tapi tampilannya sebenarnya iblis, tapi dia ngakunya alien. Dia ada tanduknya merah semua, dia lakukan semua kebaikan sama semua orang. Tapi dibuat semua orang tidak perlu bekerja. Udah tenang, biarkan teknologiku yang membantu kalian semua. Akhirnya, hanya dalam beberapa waktu, manusia menjadi bodoh, tidak tahu mau melakukan apapun.
akhirnya mereka menjadi lemah. Mereka bodoh, mereka lemah, mereka banyak yang akhirnya ngumpulin lemak aja, ya kan? Bahkan duduk pun, berdiri pun sudah malas, ya. Ternyata film yang sederhana itu membuka pikiran bahwa ternyata itulah yang diinginkan si iblis. Dia mau membuat kita manja, dan ketika kita sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi, kita akan dibinasakan. Tuhan tidak mau begitu, karena kita anaknya. Tuhan mau kaki kita itu berotot. Tuhan mau tangan kita itu kuat. Tuhan mau kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Kalau kita arsitek, kita bisa mendesain bangunan yang luar biasa. Apa sekarang yang ada dalam kehidupan kita? Tuhan mau. Tidak ada yang terlambat. Seorang ibu rumah tangga pun Tuhan mau pakai untuk membesarkan anak-anak yang luar biasa. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Dan biarlah kita tahu siapa pribadi kita, dan kita tahu bagaimana untuk memuliakan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kita sembah Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa yang di surga, bekerjalah di dalam hati setiap kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengerti dan memahami apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus.